Sebetulnya warga-warga itu tidak banyak minta. Mereka minta apa? Ya, mereka minta hanya pengen mereka mau bicara dan dengar saja juga mereka senang. Oke, sekarang kita mau bahas yang viral-viral, yaitu strategi kampanyenya Bang Kim. Bang Kim, di balihonya Bang Kim itu ada slogan K-pop. Itu sebenarnya emang sengaja mau menyasar penyuka K-pop atau ada makna lain di lain itu? Oh, yang kebetulan sekarang di Indonesia lagi booming, yang apa K-pop Korea. Korea. Ya, tapi sedangkan slogan saya K-pop-nya beda dengan itu artinya. Beda, oh, oke. Tapi Apa artinya? kalau inisial itu singkatan itu depan itunya ya sambungnya K-pop. K-pop, oke. Mungkin apa? bisa jelaskan. Yang ini saya kasih darah juga ya. Ini coba. Oke, Ya. coba. Oh, terima kasih Ya. Bang Kim. Ya. Coba kita lihat. Itu ada di belakangnya K-popnya apa? K-pop. Di ujung ke kanan. Saya bacakan ya Iya, Bang Kim. iya. Kredibel, profesional, objektif, dan peduli. Jadi ini yang ingin dibawa Ya. sama Bang Kim. Betul. Oke. Gitu. Ya, jadi ini ya. guys. Kami sudah laksanakan ya berdasarkan slogan ini begitu. Ya. Oke, Bang Kim. Ya. Di spanduk juga ada slogan gerakan baru. Ya. Wajah baru. Apa yang baru Bang Kim? Ya, yang baliho saya ada 6 jenis. Tuh, 6 jenis. Pertama itu adalah ya memang saya baru muncul, jadi wajah baru. Wajah baru. Oke. Dengan batik yang gambar ya karena kebetulan tahun ini tahun naga. Tahun naga Tahun 2024 Shio-nya ya. Shio naga. Oke. Ya, begitu. Oh, jadi batiknya itu yang naga, ya Naga ada. itu. Ya. Ya. Jadi kedua itu adalah karena wajah baru pasti semangat juga baru. Semangat juga baru. Iya, itu semangat baru. Itu. Kalau ketiga, karena semangat baru, pasti gerakan juga baru. Gerakan juga baru. Iya. Jadi berdasarkan wajah baru, semangat baru, gerakan baru untuk apa? Ya, untuk rakyat, Untuk rakyat. untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Iya, untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju. Ya, jadi total 6 baliho ini 6 baliho, ada story-nya. Ada story-nya. Ya, Oke. story itu adalah ya betul-betul itu ya kami punya itu. Kami memang orang baru, ya maka semangat juga baru, maka gerakan juga akan baru, gitu. Ya, untuk apa? Untuk rakyat, untuk Jakarta, untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju. Jadi yang baru yaitu Bang Betul, Kim. Pak. Nah, masih ngomong-ngomong soal baliho. Saya juga ngeliat posenya tuh hormat. Pose hormat ini kan kita selalu mengidentikan dengan nasionalisme gitu ya. Dan ini bikin saya tergerak gitu. Gimana sih Bang Kim ceritanya nggak cuman berbisnis dan tinggal, tapi akhirnya juga menjadi WNI ya kan. Sementara di sisi lain banyak anak-anak muda sekarang tuh ya Bang Kim, itu pengen keluar negeri, pengen ganti paspor yang lebih kuat gitu, nggak perlu ngurus visa. Nah, Bang Kim gimana sih ngelihat hal ini gitu? Apa sih nasionalisme menurut Bang Kim? Dan pesannya untuk anak muda mungkin? Iya, karena simbol saya seperti begini, ini kan bukan hanya hormat aja, itu ya dalam etika itu saya menyapa kepada ya rakyat Indonesia. Memang saya sebagai pendatang dari luar negeri, gitu, ya. Kalau saya yang barusan bicara, justru yang sekarang kebalik, anak-anak muda pengen mau tinggal di luar negeri, gitu ya. Tapi saya datang 30 tahun lalu, ya. Kalau pas bicara 31 tahun 40 bulan lalu sampai sekarang, saya sangat tahu perkembangan Indonesia seperti apa. Oke, gimana? Baik segi politik maupun ekonomi dan sosial, saya sudah lihat begitu. 30 tahun ya, bahkan saya belum 30 tahun. Jadi Bang Kim lebih lama di Indonesia. Iya, mungkin Mbak Dara tidak tahu, dulu saya pertama ketemu yang lady, ya seperti apa stylenya begitu. Dulunya kebanyakannya lampunya panjang sekali sampai ke belakang begitu ya.
Tapi sekarang jarang lihat sampai segitunya, Ya, contohnya begitu. sekarang rambut Jadi pendek. bukan hanya ya politik dan lain-lain, fashion juga sangat Fashion berubah begitu. Yang penting begini, saya sudah banyak datangin ke negara-negara lain, tuh. Tapi Indonesia ini sangat punya kesempatan bagus, ya, untuk challenging, Ya. begitu. Ya, kalau anak-anak muda apa yang mereka merencanakan dan mereka punya ciptaan khususnya, begitu sangat tepat melaksanakan itu di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kenapa? Indonesia ini pertama coba lihat penduduknya, ya official dibilangnya dunia keempat. Iya, paling Tapi banyak. saya yakin ini bukan keempat, ketiga. Ketiga sebenarnya Ya, kita udah makin banyak. sebenarnya ketiga begitu ya, karena pasti belum tercatat totally juga kan Iya. lebih banyak begitu ya. Populasinya ya, Ya, ada banyak. dan marketnya jauh lebih besar dibanding negara lain begitu. Ya, dan orang-orang juga masih lebih banyak santai daripada semua punya semangatnya keras ya, seperti Korea dan Jepang begitu, persaingannya kuat. Iya. Tidak begitu kan? Maka di sini banyak ada kesempatan untuk men-challenge begitu. Men-challenge diri Iya, gitu ya untuk jadi lebih untuk baik. maju begitu untuk ya. maju. Iya, berarti ya jauh lebih bagus tuh. Iya. Ya, Kesempatannya jauh lebih kesempatannya banyak di sebenarnya. Indonesia. Iya, iya, Betul. iya. Dan juga Indonesia kan secara ekonomi terus bertumbuh ya Bang Kim ya, dibandingkan negara-negara lain Ya. juga. Oke. Jadi Bang Kim pesannya untuk anak muda apa nih? Iya, saya kalau bicara ke yang teman-teman muda di kantor saya atau di dekat-dekat saya bilang ya bikin cita-cita besar aja, begitu. Kenapa? Kita besar pun juga belum tentu 100% jadi. Tapi minimum kalau besar, kalau 50% kan tetap bagus, jadi begitu. jadi, ya. Tapi kalau semangatnya cuma hanya sederhana, Kecil. berarti kalau 50% dari situ kan bagaimana? Iya, udah begitu. Big dream aja. Big dreams Iya. ya, kalau kata pepatah gitu ya, mimpi tinggi kalau terjatuh masih terjatuh di antara bintang-bintang gitu ya Bang Kim ya kira-kira. Ya, mirip begitu. Dan ya tapi bukan hanya sebagai mimpi aja, tetap kakinya ditaruh di darat. Di darat. Iya, oke. begitu. Jadi bukan hanya mimpinya tinggi, tapi di dada yang gerakan berikutnya tidak ada, ya berarti benar-benar mimpi kosong. Ya, jangan bermimpi yang kosong. Ya, kita tetap harus ya laksanakan yang sesuai dengan mimpinya, begitu. Ya selebihnya pasti Tuhan juga bantu. Tuhan bantu. Tapi kalau sendirinya enggak maksimalkan, ya effortnya tidak ada, cuman hanya bicara yang minta kepada Tuhan kan nggak mungkin Nggak juga mungkin begitu. juga kalau nggak ada usahanya ya Bang Iya. Kim. Oke, Bang Kim, satu hal yang menarik juga adalah Bang Kim kan punya pengalaman sebagai warga negara Korea. Gimana sih pengalaman ini membuat Bang Kim melihat politik di Indonesia? Saya lihat kelebihan sistematik di DPR Indonesia adalah negosiasi dengan perdamaiannya sangat bagus begitu, Iya. dibanding DPR yang lain begitu. Contoh kalau Korea Selatan antara partai besar dengan partai besar mereka sudah hubungannya tidak baik, sulit mencari solusi. Oke, jadi nggak ketemu jalan Ya, tengahnya. kalau seandainya antara dua partai ini besar perang dalam politik, ya pasti mereka tidak perhatian kehidupan masyarakat. Oke. Ya, berarti setahunnya lewat, harusnya setahun kerja yang benar-benar. Tuh. Tapi saya lihat masih DPR Indonesia halal itu negosiasi dengan perdamaian cepat, dan ya mungkin ada persaingannya, bersaing, tapi
tidak sampai musuh. Iya, tidak sampai Musuh benaran begitu ya. Itu Indonesia sangat tinggi. Oke. Tuh. Jadi itu yang membuat Bang Ya, Kim. sudah lihat kan di Amerika pun juga sekarang bagaimana? Iya, dua partai ya, dua Demokrat partai dan- besarnya sekarang ya, seperti Republikan. kondisi apa? Iya. Begitu. Dan udah warga negara di sana pun juga kan udah kayak bagi dua. Iya, langsung saya Demokrat, saya Ya, Republikan. Nggak putih ketemu atau tuh. hitam, Iya, biru atau merah begitu. Jadi di luar ini tidak ada. Tidak ada. Seperti itu. Tapi Indonesia masih sangat beragam. beragam ya, ada banyak pilihan tuh partainya, ada 18. Nah, oke. Nih kita udah masuk di penghujung acara nih, di penghujung obrolan kita ya Bang Kim, nggak kerasa. Bang Kim, Ya. selama ini gimana sih kalau datang turun ke masyarakat gitu ya? Penasaran deh sambutannya mereka tuh seperti apa, dan gimana cara Bang Kim menjangkau banyak pemilih di dapilnya Bang Kim? Ya, kami ada yang sistem organik kami sendiri begitu, dari tim ses sampai ke koril, korcam, korkel, sampai ke tim TPS dan saksi begitu. Jadi kalau saya dalam konsolidasi korkel, koordinator kelurahan, saya sangat kaget. Kenapa? Sebetulnya warga-warga itu tidak banyak minta. Mereka minta apa? Ya, mereka minta hanya pengen mereka mau bicara dan dengar saja juga mereka senang. Dengan calon legislatifnya ya. Kenapa? Karena dalam pembicaraan mereka bilangnya selama ini mereka nggak bisa ketemu calegnya begitu. Nggak ada yang datang begitu. Nggak ada yang datang, oke. Ya, hanya kirim barang atau sesuatu yang lain, tapi ya caleg sendiri ya sulit mereka menemukannya. Oke. Gitu. Maka hanya mereka minta, ya tolong kalau sudah terpilih, ya tidak lupa kami dan datang. Dan datang, hadir ya. Ya, dan tolong dengar kami akan apa yang sampaikan. Ya, hanya itu. Hanya itu. Jadi mungkin Badara bisa lihat di Instagram kami atau TikTok kami ada. Setiap kali kami yang ada konsolidasi atau beluskan itu saya taruh di situ, gitu. Sampai saya warga-warga kumpul hanya cuma 7 orang, 15 orang pun juga saya datang. Tetap apabila mereka undang saya, gitu. Jadi kalau saya masuk ke dalam gang-gang kecil, ya susah. Sendiri pun juga lewat juga susah. Berarti kalau 2 orang kan harus papasan, harus harus miring. Begini, ya. Jadi dan mereka ya betul-betul sulit dapat matahari pun juga karena di gang-gang gitu ya. Pertempetan rumahnya ini dekat sekali seperti itu ya. Tapi mereka saya lihat selalu senyum. Selalu senyum. Ya, itu tadi keramahan. Dan semangatnya begitu. Iya. Ya, jadi ya untuk demi keluarga, demi anak begitu ya. Dan mereka ya sebetulnya tidak banyak minta tuntut begitu. Hanya mereka pengen mereka sebagai warga negara ya caleg atau anggota DPR datang ke tempat mereka. Ya salam bersama atau makan bersama. Itu aja juga kayaknya mereka senang. Gitu. Kehadiran itu ya Bang Kim yang ternyata sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia, dan Bang Kim sekarang pasti turun banget ya ke dapilnya. Ya, saya datang apabila pokoknya dari yang warga minta saya datang, kalau nggak ada yang minta berarti saya planning kan saya datang sendiri juga begitu. Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir, nggak kerasa ya G-Friends. Pertanyaan terakhir ini saya mau minta Bang Kim, apa sih Bang Kim yang mau disampaikan ke calon pemilih ataupun yang sebenarnya sekarang udah lihat balihonya Bang Kim dan udah mulai tertarik nih mau milih-milih, apa yang mau disampaikan ke warga Jakarta Bang Kim? Iya, terima kasih Batara. Saya udah kedengaran kan suara saya udah kayak agak hilang begitu ya. Jadi ya karena apa? Karena ya saya setiap hari ketemu banyak orang dan banyak bicara begitu ya. Dan ya itu pemilih itu adalah apa? AC-nya negara ini. Begitu. Kenapa?
mereka sebagai majelis, ya, bukan hanya sebagai pemilih saja, tapi sebagai menghukum apabila politikus yang sudah terpilih tidak sesuai janji atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, berarti ya pemilih tidak akan milih dia lagi. Yeah. Betul? Ya. Jadi setiap kali saya bertemuan dengan warga, ya, sebagai pemilih dalam konsolidasi atau dalam belusukan, saya bicara, kami tidak ada uang politik. Ya, suka orang bilangnya apa? Serangan fajar. Serangan fajar, uang ya. Ya. Kalau di Indonesia wani piro. Ya, kami tolak. Ya. Kami Jadi Bang Kim menolak. Okay. Ya, kami tolak. Kami tidak ada serangan fajar atau uang politiknya. Ya, tidak ada. Ya, semoga warga-warga kita ya pilihlah mereka sebagai anggota majelis. Yeah. Majelis menilai, terus sidang, ya, dalam dengan sendirinya anggota dewan sudah terpilih yang prioritas yang sekarang, contohnya, ya, apakah itu sudah laksanakan itu sesuai dengan janji atau tidak, Yeah. pantas atau tidak, atau yang caleg yang lain apakah cukup tidak pengalaman hidupnya, Yeah. atau ya bidang profesi sendirinya, track recordnya ya, gitu ya, betul. Bang Kim. Itu mencalonkan dirinya sebagai caleg atau sudah siap apabila terpilih laksanakan di dalam DPR-nya. Yeah. Ya, saya yakin warga negara Indonesia kita itu sudah cukup punya mata. Yeah. Ya, bisa menilai sendiri, bisa mengevaluasi juga, begitu. Ya, nah, hanya satu, tadi saya udah awal bicara, ya, tidak ada godaan dari ya uang politik. Ya, semoga pakai yang mata jernih, dengan ya pikiran sehat. Ya, pilihlah yang caleg yang benarnya, begitu. Ya, caleg yang sesungguhnya mau kerja untuk rakyat dan untuk negara. Yeah. Ya, ya, orang itulah harus terpilih. Harus terpilih. Ya. Jadi Bang Kim ini merasa bahwa politik uang itu akan merusak demokrasi, begitu ya Bang Kim. Betul. Dan akan buat ya jadi tidak jernih lagi pemilihannya, seperti itu. Nah, terima kasih Bang Kim. Terima kasih. Kesempatan bincang-bincangnya, dan ini episode pertama tapi narasumber kita udah luar biasa sekali, dan sampai jumpa Bang Kim. Jujur saya terinspirasi sekali dari obrolan ini, dan semoga Bang Kim sukses di dapil, lancar semuanya sampai nanti 14 Februari, dan semoga Bang Kim juga bisa terpilih nantinya. Amin. Terima kasih G-Friends yang sudah menonton, dan sampai jumpa di episode Dengar Langsung berikutnya.